Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Rabbana shrah lana sudurana yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'alimna innaka anta arhamur rahimin wa akramul akramin wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini dars yang ketujuh dalam syarah kitab Safinatun Najah dalam fikih Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Kita sudah sampai ke bab salat. Naam. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, faslun a'dharus salati ithnan. Fasl a'dharus salah. Apa itu a'dharus salah? A'dharus salah adalah sesuatu yang tidak membuat orang dosa ketika terjadi sesuatu ini, atau mengakhiri salat dari waktunya, atau terlambat melaksanakan salat hingga keluarkan salat dari waktunya. Jadi ada beberapa hal seorang muslim tidak berdosa ketika mengakhiri salat atau keluar melaksanakan salat dari waktunya. Nah, sebelum kita mulai dari hal ini, kita mau jelaskan apa arti salat dalam bahasa dan dalam syariat. Arti kata salat dalam secara bahasa adalah ad-du'a. Ad-du'a'u bi khair. Doa. Kalau itu secara bahasa, shalla yusalli, maksudnya apa? Da'a yad'u. Doa, berdoa. Itu apa? Itu secara bahasa. Nah, kemudian secara syariat, arti kata salat af'al wa aqwal, perbuatan dan kata-kata, muftatahatun bit takbir, dibuka dengan takbir, takbiratul ihram, mulai dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamah bit taslimi ghaliban, dan menutup dengan salam. Jadi salat adalah sesuatu yang buka dengan, atau ibadah yang buka dengan takbiratul ihram dan menutup dengan salam, yaitu assalamu alaikum. Nah, itu arti apa? Arti kata salat. Maka salat itu terdiri dari perbuatan, yaitu seperti ar-ruku', sujud, al-qiyam, al-julus baina sajdatain. Itu semua adalah perbuatan. Kemudian aqwal. Aqwal itu seperti apa? Kata-kata seperti baca Al-Fatihah, takbiratul ihram. Kemudian baca tasyahud, salawat kepada Rasulullah SAW setelah tasyahud yang terakhir. Semua itu adalah aqwal. Nah, kalau kita sudah tahu apa arti kata salat secara syariat, mari kita sekarang mengenali alasan atau uzur yang kita tidak membuat kita dosa ketika kita mengakhiri salat dari waktunya. Ketika kita mengakhiri salat dari waktunya. Yang pertama adalah apa? Adalah an-naum. Yang pertama an-naum, tidur, ketiduran. Ketika seorang tidur sebelum masuk waktu salat, maka ini menjadi apa? Hingga tidurnya seterus sampai keluar waktu salat. Maka itu apa? Ini adalah uzur tidak membuat dosa ketika kita melaksanakan salat di luar waktunya atau setelah keluar waktunya. Nah, itu apa? Itu adalah yang pertama, adalah ketiduran. Nah, tapi bukan secara mutlak, bukan bebas. Setiap orang tidur, berarti itu apa? Berarti itu tidak masalah atau tidak berdosa. Nah, itu apa? Ketika orang tidur dalam waktu salat, itu tidak menjadi uzur. Tidur itu bukan jadi uzur. Maksudnya sudah azan, beliau ngantuk tidur. Maksudnya saya tidur sebentar, habis itu saya bangun mau salat. Nah, itu ada dua hal. Kadang kebiasaan beliau, orangnya kebiasaan melaksanakan salat dalam waktunya. Maksudnya bangun sebelum keluar waktu. Maka ini tidak masalah. Itu tidak masalah, misal kalau ketiduran.
Nah, masalahnya sekarang itu apa? Kalau beliau tidur setelah masuk waktu, kemudian apa? Ketiduran sampai keluar waktu. Apakah ini boleh atau tidak? Dosa atau tidak? Ada dua hal. Ketika biasanya kalau beliau tidur bangun sebelum keluar waktu, maka ketika ketiduran sampai waktu keluar itu tidak berdosa. Atau ketika pasang alarm atau ketika minta dari keluarga untuk membangunin, kemudian mereka membangunin sebelum waktunya, maka ketika ketidurannya itu tidak berdosa. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya tidak biasa, misalnya sudah masuk waktu tapi biasanya kalau tidur beliau tidur lama. Nah, sekarang kalau tidur hingga waktunya keluar dari salat, keluar waktu salat, maka saat itu sekarang itu dapat dosa. Ini dosa, tidak boleh, haram tidur setelah masuk waktu waktu salat. Nah, dan sunnah kita membangunin orang yang tidur sebelum waktu salat. Sunnah kita bangunin, ayo bangun untuk salat, ini sudah azan, silakan gitu. Nah, dan wajib membangunkan orang yang tidur setelah masuk waktu salat. Orang yang tidur setelah masuk waktu salat itu wajib kita membangunin orang ini. Itu tentang yang pertama. Itu tentang yang pertama dari uzur atau sebab yang pertama yang tidak membuat dosa salat ketika kita mengakhiri salat dari waktunya. Kemudian yang kedua adalah An-nisyan, lupa. Ya, lupa salatnya. Ya, an-nisyan itu atau lupa salatnya itu menjadi uzur ketika Ketika orang lupa salat sampai waktu salat keluar, itu menjadi uzur kapan? Dengan syarat bukan karena lupa bukan karena sebab yang haram atau sebab yang makruh. Ketika sebab yang membuat beliau makruh atau yang membuat beliau lupa sesuatu yang makruh atau yang membuat beliau lupa salat sesuatu yang haram, itu tidak menjadi alasan, maka tidak ada uzur dan tetap ada dosa. Tapi kalau sesuatu yang mubah yang membuat beliau lupa sesuatu yang mubah, maka ini tidak ada dosa ketika lupa melaksanakan salat dalam waktunya. Nah, seperti orang yang mubah, sesuatu yang mubah. Seperti orang masuk waktu salat. Setelah masuk waktu salat, ternyata beliau sibuk dengan beliau ada niat untuk salat. Oh iya salat, tapi sebentar saya baca buku ini, atau sebentar saya mau selesai pelajaran ini gitu. Nah, itu kan mubah. Dan ada keinginan untuk melaksanakan salat setelah itu. Tapi sibuk-sibuk hingga tidak ada rasa, udah waktu salat keluar. Sekarang itu tidak ada Sekarang tidak ada dosa. Nah, kemudian yang kedua itu beliau atau misalnya beliau ada kerja, selesai kerja, itu mubah. Setelah selesai saat beliau kerja, oh ya sebentar saya selesai kerja. Tapi tiba-tiba sudah tidak ada rasa sampai waktu salat keluar. Nah, sekarang itu tidak ada dosa saat beliau mengakhiri waktu dari salatnya. Nah, tapi kalau misalnya karena beliau sibuk main judi misalnya, atau main itu kertas-kertas itu itu. Ya, intinya kertas-kertas itu yang judian itu. Nah, ketika beliau sibuk ini atau sibuk main-mainan gitu. Nah, sekarang itu kan main judi itu haram. Nah, maka kalau beliau lupa salat, maka dapat dosa gitu. Nah, atau yang makruh, makruh itu seperti mulai main-mainan yang mainan gitu. Ya, mungkin makruh itu yang buang waktu. Ya, tidak ada pahala. Misal main PS. Ya, kita kan main PS itu makruh gitu. Jadi sibuk dengan main PS sampai waktu salat keluar. Nah, itu sekarang itu Nah, itu hukumnya dosa. Dapat dosa ketika Ketika keluar salat dari waktunya, mengakhiri salat hingga keluar waktu. Apa beda antara tidak ada dosa dan ada dosa? Kalau sudah tidak ada dosa dengan lupa, maka ini tidak wajib segera untuk laksanakan qada salatnya.
Tapi kalau misalnya sebab yaitu haram atau makruh dan hingga mengakhiri salat dari waktunya, maka ini mengakibatkan wajib ketika udah sadar wajib segera melaksanakan qada. Dan setiap titik beliau mengakhiri salat tidak melaksanakannya itu dapat dosa. Jadi dosanya tetap terhitung gitu hingga beliau melaksanakan qada. Nah, itu adalah sebab yang pertama. Nah, kemudian di dalam matan ini di sini hanya sebut dua sebab atau dua halangan yang membuat tidak membuat dosa ketika mengakhiri salat hingga keluar dari waktunya. Nah, sekarang ada dua sebab lagi disebut dalam buku-buku yang lain. Sebab yang pertama itu al-jam'u bainas salatain, ketika jama' taqdim atau jama' ta'khir, ketika dengan sebab safar, musafir, pepergian atau penyakit atau dengan kehujanannya beliau jama' taqdim atau jama' ta'khir. Jama' ta'khir itu mengakhiri salat hingga keluar dari waktunya. Misalnya zuhur dilaksanakan dalam asar, itu uzur, itu tidak ada dosa. Kemudian yang berikutnya adalah ketika terpaksa, ikrah, terpaksa untuk mengeluarkan salat dari waktunya. Maka itu itu kalau terjadian paksa, ada orang bilang kalau kamu salat sekarang saya bunuh gitu. Nah, itu kan ada paksaan untuk orang tidak melaksanakan salat dalam waktunya. Maka saat itu tidak ada dosa. Nah, tidak ada dosa karena karena ada paksa. Nah, itu itu adalah uzur-uzur untuk untuk orang yang tidak ada dosa ketika mengakhiri salat dari waktunya. Kata Syekh rahimahullahu taala, faslun syurutu as-salah. Faslun syurutus salati thamaniyah. Syarat untuk sah salat ada 8. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, syarat untuk sah salat ada berapa? Ada 8 syarat. Yang pertama adalah at-taharatu 'anil hadatsain. Nah, suci dari dua hadas, maupun al-asghar atau al-akbar. Al-hadatsain al-asghar wal akbar, maupun asghar atau akbar, tetap harus suci. Nah, maka kalau orang melaksanakan salat tanpa suci, walaupun lupa, tetap hukumnya tidak sah. Ya. Walaupun lupa tetap tidak sah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, syarat yang kedua yaitu at-taharatu 'anil najasah fi ats-tsaubi wal badani wal makan. Ya. Ats-tsaub wal badan wal makan. Jadi orang harus suci ya dari najis, bersih dari mata najis, maupun di pakaian salat atau badan atau tempat salat. Ya. Dan tsaub itu yang kita pakai dalam salat atau sesuatu yang sambung dengan kita, itu semua harus suci. Nah. Kemudian wal badan. Badan itu maksudnya zahir. Tapi kalau bagian dalam itu tidak dihitung di sini. Nah, kemudian tempat. Tempat itu yang kita sentuh saat kita salat. Yaitu yang kita ketemu saat kita salat, dalam rukuk dan dalam sujud dan dalam berdiri. Semua tempat ini harus suci. Nah. Kemudian di sini datang masalahnya. Kalau orang misalnya salat sedangkan dalam pakaiannya atau dalam badannya ada najis, tapi tidak tahu. Misal kita salat, kemudian dalam pakaian ya atau di badan kita ada najis, tapi kita tidak tahu saat kita salat. Kemudian setelah salat kita tahu. Kemudian lupa, kita tahu setelah salat ada najis. Kemudian lupa. Dan
salat. Maaf, yang pertama kalau kita salat dan ada di badan kita atau di pakaian kita ada najis dan kita tidak tahu. Atau kita tahu ada najis, ya kita tahu ada najis tapi kita lupa. Tapi kita lupa ada najis. Kemudian kita salat. Dan ingat, ada najis. Nah, maka hukum dua hal ini wajib kita mengulangkan salat. Naam. Kita setiap salat kita yakin melaksanakannya dan ada di pakaian kita atau di badan kita ada najis, maka hukum salat ini tidak sah dan harus ulangnya. Ya. Ketika kapan? Yang pertama salat dan kita dalam salatnya ada najis di badan atau di pakaian dan kita tidak tahu. Hanya tahu setelah salat, yakin, ini saat kita salat ini masih ada. Atau kita tahu tapi lupa. Lupa kita ada najis dalam salatnya. Setelah itu ingat. Kita salat bersama najasa tapi setelah salat baru ingat. Maka salat itu tidak sah, harus ulang. Nah. Kemudian yang kedua itu kita faham bahwa haram kita menggunakan sesuatu najis atas badan kita atau badan kita tanpa kebutuhan. Kita tidak boleh kena sesuatu najis atau kita menggunakan sesuatu najis di badan kita atau di pakaian kita tanpa kebutuhan dan tanpa keperluan. Itu haramnya. Nah. Dan misal, yang kedua berikutnya darah. Kita ada darah di badan kita atau di pakaian kita dalam salat. Darah ini kadang darah yang kita tidak bisa melihat dengan mata. Ya, atau darah yang kita bisa melihat dengan mata. Dan kadang itu darah itu dari badan kita sendiri, keluar dari badan kita. Dan kadang darah itu di luar, dari luar. Nyamuk bawa darah gitu. Nah, dan kadang darah bukan dari keluar dari tempat dari hidung atau dari mulut gitu. Nah, itu semua ada tafsil ya, ada tafsil masalah darahnya. Ya, kalian fokus dulu supaya faham hukum darah. Kita fokus ya, hukum darah. Sekarang kita mau jelaskan hukum darah saat kita ada di salat. Yang pertama, ketika darah kita tidak bisa lihat dengan mata, itu dimaafkan. Walaupun dalam salat dimaafkan. Paham? Kemudian, yang kedua, ketika darah kita bisa lihat dengan mata. Ketika darah ini bisa lihat dengan mata, ketika dari luar badan kita, maka itu dimaafkan sedikit. Yang sedikit dimaafkan. Ya. Tapi kalau banyak, itu tidak dimaafkan. Itu ketika dari luar. Nah, dan ketika darah ini dari kita sendiri, dari badan kita. Ketika darah ini dari tempat bukaan kita, selain kemaluan, selain kemaluan. Maka ada pendapat. Kadang ada ulama yang bilang tidak dimaafkan, ada yang bilang dimaafkan. Maka kita dimaafkan yang sedikit. Ya. Jadi masalah ini ketika darah yang kita lihat keluar misalnya dari hidung atau dari mulut atau dari gigi misalnya. Nah, sekarang itu darahnya hukumnya apa? Ya, itu hukumnya ketika sedikit itu dimaafkan. Tapi ketika banyak tidak dimaafkan. Ya, ketika sedikit maafkan, ketika banyak tidak dimaafkan. Nah. Kemudian ketika darah yang keluar karena luka, berarti bukan tempat bukaan biasa. Karena luka atau ada di badan kita ada luka. Ini kita melihat ketika darah ini yang keluar sedikit. Ketika darah yang keluar yang keluar sedikit dan tidak campur dengan sesuatu yang dari luar. Misalnya hanya keluar di badan kita aja. Tak campur sama sesuatu yang di luar.
maka dimaafkan. Ya, ketika sedikit. Ketika apa? Ketika sedikit. Dan ketika yang keluar dari luka itu banyak. Yang keluar dari luka itu banyak. Itu dimaafkan, tapi ya misalnya yang keluar dari badan kita misalnya karena luka itu keluar banyak darah. Itu dimaafkan tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Bukan kita yang keluarin sendiri. Misalnya ada bentol atau ada apa jerawat kita digarukin sampai keluar darah. Itu langsung batal salat. Atau apa? Dengan juga syarat yang kedua tidak campur dengan sesuatu yang lain. Dan tidak pindah. Tidak pindah. Jadi apa maksudnya dari tidak pindah? Jadi lukanya di sini. Keluar ngalir itu masih ngalir. Nah, itu masih belum pindah, masih ngalir aja, sambung dari apa? Dari luka sampai sini. Maka ini masih apa enggak apa-apa kalau tidak pindah. Nah, belum pindah itu dimaafkan. Itu hukum apa? Hukum darah yang keluar apa dari badan kita. Ya, hukum darah atau kita yang mengalami dalam apa? Dalam salat kita. Nah. Kemudian yang ketiga adalah satrul aurah. Satru al-aurah. Apa itu apa yang wajib kita menutupi? Aurat itu maksudnya apa? Yang kita wajib tutupi dan tidak haram melihatkan. Jadi kita auratnya kita haram melihat dan wajib menutupi. Naam. Apa itu dan harus menutupi dengan tutupannya. Apa itu tutupannya? Tutupannya harus menutup semua auratnya. Pakaian yang kita menggunakan itu harus menutup semua badan kita. Jadi kita harus menggunakan di badan kita. Maka kita faham dari hal ini tidak boleh kalau orang masuk di tempat gelap atau masuk dalam kamar sendiri. Auratnya terbuka. Itu tidak terima. Belum namanya tutup aurat. Masih auratnya terbuka. Kemudian auratnya syarat yang menutupnya harus menghalangkan warna kulit. Tapi kalau misalnya beliau menutup aurat dengan sesuatu atau kain yang transparan. Itu hukumnya bukan tutup namanya namanya itu belum tutup auratnya. Maka syarat untuk menutup aurat atau sesuatu yang menutup aurat itu harus gunakan di atas badan dan kemudian harus menutup atau menghalangi warna kulitnya. Nah. Kemudian yang keempat istiqbalul qiblah. Yang keempat adalah istiqbalu al-qiblah. Ya, jadi kita harus menghadapi mata kiblatnya. Tidak cukup arah. Tidak cukup arah misalnya ini arah timur, enggak. Arah barat, enggak. Harus dengan pas secara mazhab Syafi'i dengan qaul yang kuat. Naam. Kalau secara yakin itu ketika kita dalam Masjid Haram kita harus yakin menghadapi jelas kita bisa langsung menghadapi kiblatnya. Nah, tapi kalau misalnya ada halangan atau jauh itu secara zon, tidak secara yakin tapi secara zon, secara perkiraan ini arah ini itu mata kiblatnya. Nah. Kemudian orang yang menghadapi kiblat ketika ketika berdiri atau ketika duduk itu menghadapi dengan dada. Ketika orang berdiri atau duduk itu menghadapi dengan dada. Tapi ketika lurus badannya yaitu dengan muka dan dada. Dengan muka dan dada. Nah, kemudian ketika mudtaja'nya gini, tidur atas sebelah kanan. Jadi muka dan dada itu menghadapi kiblatnya. Kemudian kalau lurus seperti ini. Maka telapak jari kaki itu harus menghadapi kiblat sama muka. Telapak jari kaki sama muka. Jadi menghadapi kiblat gini dengan muka dan telapak jari. Nah. Itu itu caranya. Nah. Kemudian berikutnya mungkin masalahnya kapan kita boleh tinggal kiblat? Kapan kita boleh meninggalkan menghadapi kiblat?
dalam apa dua hal. Yang pertama ketika salat takut dalam perang, salat itu nggak apa-apa kalau orangnya tidak menghadapi kiblat saat perangnya. Kemudian apa yang kedua, dalam salat sunnah ketika lagi safar musafir. Salat nafilah ketika apa sedang bepergian. Itu apa? Itu tidak wajib menghadapi kiblat. Tapi kiblat kita adalah tujuannya. Nah, itu apa? Hal-hal yang tentang hadapi kiblat. Kemudian yang kelima adalah dukhulul waqt. Maka salat tidak sah kecuali Kecuali waktunya sudah masuk. Tidak boleh orang melaksanakan salat sebelum waktu salat masuk. Nah, untuk mengetahui waktu salat yaitu secara yakin seperti tenggelam matahari, kita langsung lihat tenggelam matahari itu berarti yakin sudah masuk waktu maghrib. Atau ada yang bilang waktu salat sudah masuk, tapi beliau bilang dari yakin. Beliau yakin, oh saya lihat mataharinya sudah tenggelam gitu. Nah, atau seorang yang azan. Kan itu kalau azan itu sudah berarti ya itu tanda waktu masuk. Atau jam-jam, tapi jam yang sudah pernah coba dan tidak pernah salah. Nah, itu ketika mendung gitu. Zaman dulu kan kalau mendung dia nunggu orangnya yang beliau punya sesuatu yang bisa tahu cara waktu masuk. Nah, dan kemudian ijtihad dengan ijtihad atau ijtihad ya usaha. Misalnya beliau ada ayam tidak teriak kecuali sudah maghrib. Nah, sudah masuk waktu maghrib gitu. Atau tidak teriak kecuali subuh dan maghrib. Nah, maka tahu gitu. Kemudian kalau misalnya tidak ketemu orang yang ijtihad, yang berusaha untuk cari waktu salat masuk kapan, maka itu boleh kita ikuti orang lain. Maka itu terakhir kita ikuti orang lain. Nah, sekarang kalau misalnya orang tiba-tiba langsung masuk salat, laksanakan salat tanpa ijtihad, tanpa cari usaha untuk waktu masuk atau tidak. Apakah hukum salatnya? Ketika salatnya tidak sah. Itu hukumnya salat tidak sah. Kenapa? Karena salatnya tidak sah walaupun salatnya dalam waktu. Ya, kenapa? Karena ya niatnya belum yakin. Karena niatnya syarat untuk melaksanakan niat itu harus secara yakin. Kalau orang melaksanakan salat bukan secara yakin, maka itu salatnya tidak sah. Nah. Tapi kalau orangnya salat dengan usaha sudah cari waktu salat sudah masuk dan itu sudah berijtihad, tapi ternyata dilaksanakan salat sebelum waktunya. Apa hukum salatnya? Ya, ketika salat dilaksanakan sebelum waktu itu Itu anggap sunnah. Salat sunnah. Itu anggap salat sunnah. Tapi kalau misalnya beliau ijtihad, oh ya salat saya dalam waktu sekarang, berarti beliau salat dalam waktunya. Tapi tiba-tiba salatnya ternyata sudah keluar, waktunya sudah lewat. Apa hukum salat? Itu sah menjadi qada untuk salat yang tidak salat dalam waktunya. Itu tentang Tentang istiqbalul qiblah, menghadapi maaf, untuk waktu salat masuk. Nah. Kemudian berikutnya kita al-ilmu bi fardiyatiha. Kita harus yakin bahwa salat ini fardu. Maka kalau orangnya ragu salat ini fardu atau tidak, maka hukum salat ini tidak sah. Kemudian syarat yang ketujuh adalah wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Tidak boleh kita anggap salah satu dari fardu salat, yaitu fardu salat, niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, sujud, tidak boleh menganggap salah satu dari rukun-rukun ini hukumnya sunnah, tidak boleh. Nah, kadang orang ini anggap semua perbuatan dalam salatnya fardu. Itu salatnya sah. Kalau kita misalnya anggap semua perbuatan kita dalam salatnya tidak ada satupun kecuali semua fardu. Itu salatnya sah. Kemudian kalau misalnya kita anggap semua perbuatan kita dalam salatnya hukumnya sunnah, itu salat kita tidak sah. Salat kita
tidak sah. Nah, tapi kalau misalnya kita anggap dalam salat kita ada fardu, ada rukun-rukun yang wajib, ada sunnah yang kita yang hukumnya sunnah. Tapi kita tidak tahu mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika orangnya awam tidak tahu hukumnya, salatnya tidak sah. Tapi kalau misalnya orang belajar, orang tahu hukumnya, sudah pernah belajar fikih, sudah pernah belajar salat, maka itu hukumnya sah juga. Nah, hukumnya sah. Tapi ketika awam itu juga sahnya. Nah, kemudian untuk berikutnya ijtinabul mubtilat, harus jauh dari sesuatu yang membatalkan salat. Nanti akan datang bab khusus untuk sesuatu yang membatalkan salat. Kemudian membatalkan salat yaitu al-ahdath. Nah, kata Syekh rahimahullah taala, al-ahdathu ithnan. Hadas itu ada dua. Yang pertama hadas asghar, hadas kecil. Yang kedua hadas akbar, ya hadas besar. Apa itu al-asghar? Kata Syekh, al-asghar, hadas asghar itu ma aujabal wudu, yang mewajibkan wudu, itu namanya namanya hadas asghar. Wal akbar, hadas besar adalah yang mewajibkan mandi, itu namanya hadas besar. Nah, kemudian kata Syekh, al-auratu arba', aurat manusia ada 4, yang namanya aurat. Auratul rajuli, aurat bagi laki-laki, mutlakan secara mutlak, semua laki-laki maupun laki-laki yang budak atau laki-laki yang merdeka, itu auratnya. Kemudian wal amatu fis shalah, aurat perempuan yang masih budak, ada hukum beda sama perempuan yang biasa, yaitu aurat ar-rajul mutlaqan wal ama fis shalah, kalau aurat laki-laki secara mutlak maupun merdeka atau tidak, dan aurat perempuan yang belum merdeka yang masih budak, hukumnya ma baina surra war rukbah, antara busar dan lutut. Antara busar dan lutut itu itu aurat laki-laki merdeka atau tidak, dan perempuan yang budak. Kemudian wa auratul hurrati fis shalah. Nah, kalau perempuan yang merdeka auratnya mana? Qal jami'ul badan, seluruh badan dalam salat. Ma siwal wajh wal kaffain, selain wajah, muka, dan telapak tangan. Bukan telapak tangan, tangan dan telapak tangan. Jadi zahir dan batin. Zahir dan batin itu tidak aurat dalam salat. Kemudian yang ketiga, wa auratul hurrah, aurat perempuan yang merdeka, wal amah atau perempuan yang budak di saat bersama orang laki-laki atau yang bukan mahram, ya, yang al-ajanib, itu auratnya seluruh badan. Auratnya seluruh badan. Kapan itu seluruh badan? Itu ketika sama laki-laki yang bukan mahram atau sama orang yang bukan keluarga. Itu perempuan yang merdeka atau perempuan yang budak. Auratnya seluruh badan. Dan ketika bersama mahram, perempuan yang bersama mahram atau bersama perempuan-perempuan yang lain, itu di antara antara busar dan lutut. Itu aurat bagi perempuan. Nah, ketika bersama perempuan tapi bersama perempuan yang bermaksiat, ahli fisq, atau perempuan yang bukan agama Islam, perempuan yang kafirah, yang bukan agama Islam. Perempuan itu tidak boleh buka aurat ketika perempuan yang hadapi itu perempuan yang bermaksiat atau perempuan yang kafirah, yang bukan agama Islam. Hanya yang boleh itu yang terlihat saat kerja gitu. Saat kerja orangnya tangan yang kelihatan, kepala, muka, leher, itu saat orang dalam rumah itu biasanya kalau itu aurat itu leher, muka, kepala itu nggak apa-apa. Tangan sampai sampai siku, kakinya sampai bagian lutut, itu semua tidak aurat ketika perempuan sama perempuan yang kafir, yang bukan orang Islam. Nah, kemudian itu adalah hukum-hukum aurat secara singkat. Nah, wallahu taala a'la wa alam bis-shawab.